Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yunus dalam pembelajaran IPS ya. Oke, kita akan belajar apa hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar sumber daya manusia benua Asia dan benua lainnya. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas terkait sumber daya alam yang ada di benua Asia dan benua lainnya. Pada pertemuan kali ini kita bahas terkait sumber daya manusianya nih ya. Baik, seperti biasa negara pertama yang akan kita bahas adalah negara Asia. Oke, negara Asia ya ini negara Asia, benua Asia, sorry. Ya, benua Asia merupakan benua dengan penduduk terbanyak di dunia nih ya. 60% penduduknya itu hidup di Asia. 60% penduduk dunia itu ada di Asia. Nah, ya. Secara umum tingkat pertumbuhan penduduk Asia nih itu 1,5% per tahun. Nah, ya, jadi tidak minus. Berdasarkan data IPM ya, tahun 2016 kualitas penduduk di Asia itu sangat beragam ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang ya. Singapura sangat tinggi sekali, kemudian ada juga yang rendah. Seperti itu ya. Nah, ras atau suku bangsa yang berada di Asia itu adanya antara lain yaitu ras Mongoloid. Nah, Mongoloid ya. Mana sih? Nah, ini ya. Ras Mongoloid. Nah, ini ya. Banyaknya menempati dataran di Cina dan Mongolia di sini. Jepang juga, Korea juga itu ras Mongoloid. Kemudian ras Melayu, nah adanya di sini. Indonesia, Malaysia, Thailand, kemudian Filipina, bangsa Dravida. Nah, ini banyak menempati di sini dan bangsa Kaukasoid. Nah, di sini ya, Kaukasoid nih ya. Orang-orang Arab. Nah, oke. Next. Berlanjut ke benua Amerika ya. Benua Amerika merupakan benua dengan penduduk ketiga terbanyak di dunia. Yang pertama tadi Asia ya. Ketiga terbanyak di dunia. Oke, sebentar saya hapus lagi. Nampaknya mengganggu. Lanjutkan pensilnya mana tadi? Pertumbuhan penduduk rata-rata Amerika Utara itu sekitar 0,8%. Adapun di Amerika Selatan 1%. Jadi di sini ya itu 0,8%. Nah, sedangkan di Amerika Selatan ya di sini itu 1% per tahun. Jadi sangat beragam ya antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Negara-negara di benua Amerika yang termasuk dalam kelompok IPM sangat tinggi. Nah, ini ya, indeks pertumbuhan manusianya sangat tinggi ya. Itu ada di Kanada, Amerika, Chile dan Argentina ya, negara-negara maju semua ya. Penduduk asli Amerika sebenarnya adalah orang Eskimo dan suku Indian. Nah, seperti itu ya. Tapi ini didominasi oleh orang-orang Kaukasoid, orang-orang Eropa ternyata ya. Ya, pada masa lampau itu banyak orang Eropa yang mendatangi benua ini sehingga mengambil alih ya dan menduduki benua ini. Ya, suku-suku aslinya banyakkan terpinggirkan, terutama di Amerika suku Indian sudah sangat terpinggirkan. Oke, lanjut. Ini ada benua Eropa ya, benua Eropa merupakan benua dengan penduduk terbanyak 4. Nah, peringkat 4 berarti penduduk terbanyaknya di Eropa ini. Suku bangsa yang ada di sini adalah Nordik, Slavia, Mediterania. Suku bangsa lain mencakup Turki dan Mongolia ya. Itu ada suku bangsanya ya. Tingkat pertumbuhannya itu dengan pertumbuhan penduduknya itu ada 0,3% per tahun. Nah, yang termasuk ke dalam IPM-nya yang sangat tinggi itu ada Norwegia, Swiss, Jerman, Denmark, Irlandia, Islandia, Belanda, Swedia, dan satu lagi apa? Inggris. Ya, Inggris. Oke. Lanjut di benua Afrika ada
Benua Afrika merupakan benua yang penduduk kedua terbanyak di dunia. Berarti setelah Asia baru Afrika yang memiliki penduduk terbanyak. Tingkat pertumbuhan penduduknya 2,5% per tahun. Nah, ini sangat tinggi dari benua yang lainnya, ya. Tadi Amerika Selatan hanya 1%, ini 2,5% per tahun, ya. Kemudian negara yang masuk kepada kelompok IPM yang tinggi ada Mauritius, ini ada di sini Kepulauan Mauritius, Aljazair, Libya dan Tunisia. Nah, suku bangsa yang berbeda antara lain ada Negroid, ya. Negroid, suku bangsa Negroid, kemudian Kaukasoid, Hemit, dan Pygmy Hetento. Itu ini subras sebenarnya ya, Pygmy Hetento ya. Yang jadi nanti kita sebenarnya ini sudah ada sih materinya di kelas 2 ya, pembelajaran IPS terkait dengan ras manusia. Oke. Terakhir nih ada benua Australia ya. Ini benua Australia. Penduduknya paling sedikit di dunia, sekitar 0,5% penduduk dunia. Ini satu benua, satu negara ya. Tingkat pertumbuhannya 1,4% per tahun. Suku bangsanya aslinya adalah aborigin. Ya, tapi yang terbesar di sana adalah warga keturunan Eropa, terutama migran dari Inggris ya. Nah, berdasarkan pada IPM 2016, Australia dan Selandia Baru termasuk sangat tinggi IPM-nya ya. Oke. Pembangunan manusianya ya. Itu saja mungkin di pertemuan kita kali ini sudah terbahas semua sumber daya manusia yang ada di benua-benua yang ada di dunia ini. Semoga bermanfaat pada pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap bahagia, jaga kondisi, ingat memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menghindari kerumunan ya. Tetap semangat belajar di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.